Shalom Bapak Ibu, Bro dan Sis, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam renungan harian pembawa sukacita dengan saya Kristiana. Hari ini Selasa 1 November 2022 dan perikop hari ini ucapan bahagia. Dan perenungan hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Yang saya beri tema, bergembiralah dan bersukacitalah. Dan perenungan hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12. Dan adapun ayat yang berkesan bagi saya yaitu pada ayat yang ke-8, yang begini firman Tuhan yang tertulis. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bro dan sis, bacaan hari ini menyiratkan kepada kita tentang bagaimana menjadi seorang yang kudus atau santo atau santa. Dan apa sebenarnya makna kekudusan bagi orang milenial zaman ini? Dapatkah orang awam biasa menjadi orang kudus? Pada hari raya semua orang kudus, kita renungkan apa artinya hidup kudus itu. Kekudusan memang merupakan milik Allah semata-mata. Dialah sumber kekudusan. Manusia yang ingin menjadi kudus pastilah harus dekat dengan Allah, bersatu dengannya. Kekudusan itu bisa dimaknakan untuk hidup sehari-hari. Kekudusan itu juga bisa diartikan antara lain kepenuhan hidup dan kesempurnaan cinta kasih. Hal itu bersifat dinamis, bukan sekali bisa dicapai lalu selesai, melainkan usaha dan proses yang terus-menerus dan merupakan hasil kerjasama antara manusia yang lemah, pendosa, dan Allah yang menganugerahkan rahmat kekudusan untuk kita saat kebangkitan. Orang-orang kudus masuk ke dalam keabadian di hadapan Anak Domba yang adalah Kristus sendiri. Mereka dikuatkan dalam kebangkitannya dan dimasukkan ke dalam kemuliaannya di surga. Nasihat dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12 mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kesucian itu bukan sikap atau sifat yang berdiri lepas dari sikap-sikap lainnya, melainkan dalam konteks sabda bahagia. Hati yang suci berkaitan dengan sikap orang yang miskin di hadapan Allah. Ia murah hati, membawa damai, tahan dianiaya dan dicela karena kebenaran, dan tidak dendam. Dalam hidup sehari-hari, orang yang suci hatinya bergembira dan bersukacita. Unsur kekudusan yang konkret itu antara lain ketekunan, kesabaran, kerendahan hati, sukacita, keberanian diri, dan semangat, persekutuan dan doa yang tak henti-hentinya. Melalui doa tanpa henti, berbagai godaan bisa ditangkal dan dijauhkan. Kekudusan itu tentulah
bisa dicapai oleh siapa saja, tidak terbatas oleh hanya paus, uskup, imam, biarawan, biarawati. Kekudusan dan kebahagiaan dimulai dari cara atau sikap hidup yang sederhana dengan melayani Tuhan dan sesama dalam semangat kerendahan hati dan persaudaraan. Bro dan sis, saya akan sedikit sharing dengan iman saya. Di dalam hidup saya yang lama, sering saya kurang menjalin relasi dengan Tuhan. Saya hanya bisa mengandalkan diri saya sendiri, tanpa menyadari kalau sesungguhnya pertolongan Tuhan itu sudah berkarya dalam hidup saya. Akan tetapi setelah saya menjadi manusia yang baru seperti sekarang ini, saya sudah sangat merasakan karya keselamatan Tuhan yang begitu indah dalam hidup saya. Tak kala saya sudah melakukan keintiman dan relasi yang baik dengan Tuhan, banyak hal yang terjadi di luar kehendak saya. Tepatnya pada saat saya memulai ikut pelayanan di camp Berkat 10 kemarin. Saya di situ begitu merasakan bagaimana kita harus banyak berdoa dan berpuasa dan juga menyerahkan diri seutuhnya buat Tuhan, serta melandaskan cinta kasih, kesabaran, ketekunan, dan kerendahan hati dan sukacita dalam kita melayani di dalam camp tersebut. Disitulah saya merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saya. Dengan menjaga kekudusan hati, jiwa terhadap Tuhan Allah. Ternyata Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang baik di dalam hidup saya. Semoga saya selalu dimampukan untuk tetap taat dan hidup dalam kekudusan Tuhan. Meskipun harus jatuh bangun, karena ikut jalan Tuhan itu terjal dan berbatu-batu. Maka dari itu kita harus selalu berpegang teguh pada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Karena kita adalah umat yang dicintainya. Dan sebagai refleksi kita, pada kesempatan merayakan hari semua orang kudus, marilah kita berusaha menguduskan diri kita dengan menekuni hidup sehari-hari yang baik, mempraktekkan cinta kasih sesempurna mungkin, tekun berdoa, dan mengusahakan pertobatan dari hari ke hari. Itulah usaha kita untuk menjadi kudus seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di surga. Marilah berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami menyembah Dikau satu-satunya yang kudus, yang hadir secara mengagumkan dalam semua orang kudus-Mu. Semoga dalam kepenuhan cinta kasih-Mu, kami dikuduskan untuk beralih dari meja kaum peziarah ke perjamuan tanah air surgawi, dan jadikanlah kami orang yang sederhana dan rendah hati, sehingga layak mengalami kebahagiaan seperti para kudus-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Bro dan Sis. Sampai jumpa lagi. Salam sehat, salam sukacita, berkah dalam